mewujudkan mimpi kita. Bersama kita pasti bisa. Ku tahu ini takkan mudah, tapi ku yakin kan tercipta. Bangun manusia merdeka. Assalamualaikum Pak Adi. Waalaikumsalam Bu Hana. Pak Adi, katanya hari ini itu mau mengadakan coaching ya, apa benar? Ya, saya mau ngadain coaching Ibu hari ini dengan Ibu Juli. Oh, gitu ya. Oke. Kalau boleh saya tahu ya Pak ya, sudah tahu apa belum sih masalah nanti yang akan mau dibicarakan itu Pak Adi? Belum sih Bu, tapi baru janjian ya WA-an gitu Bu. Tadi Bu Juli WA saya, katanya mau ngobrol sesuatu, tapi saya belum tanya ngobrol tentang apa. Untuk dalam kegiatan coaching nanti, apa sih yang Pak Adi ingin gali lebih jauh lagi, lebih dalam lagi, apa ya Pak sebenarnya? Yang saya ingin kembangkan dari coaching nanti itu keterampilan inti coaching dari saya. Ada 3 keterampilan coaching, yaitu mulai dari mendengarkan aktif, kemudian yang kedua kehadiran penuh, bagaimana nanti saya bisa sepenuhnya hadir ketika melakukan percakapan coaching. Terus yang ketiga itu nanti saya ingin mengembangkan keterampilan dalam mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot, sehingga saya bisa menggali apa sih yang dihadapi coach saya. Kemudian nanti saya juga bisa mengarahkan atau membimbing coach saya itu bisa mencari sendiri solusi dari permasalahan yang dihadapi. Oh, berarti gini ya Pak ya. Berarti untuk kompetensi yang Bapak nanti kembangkan, ingin dikembangkan dalam proses coaching itu nanti, yaitu untuk kehadiran penuh, ya kan? Terus untuk mendengarkan aktif, dan untuk keterampilan mengajukan pertanyaan yang berbobot, gitu kan Pak? Untuk pertanyaan yang kedua Pak Di, kompetensi yang lebih spesifik dari 3 tadi, ada yang ingin ditonjolkan itu nanti yang mana sih Pak? Gini Bu, yang paling ingin saya tonjolkan itu mengenai keterampilan dalam mengajukan pertanyaan berbobot. Kalau menurut saya itu yang agak sulit. Cuma selain itu kehadiran penuh juga gimana ya, saya kadang belum bisa fokus, sehingga saya ingin sepenuhnya hadir dalam proses coaching nanti. Oh gitu. Jadi nanti pertanyaan yang Pak Adi lontarkan nanti akan sangat membantu untuk pengembangan kompetensi si coach itu tersendiri ya Pak ya. Itu sangat bagus sekali sih. Terus misalnya gini Pak Adi, tadi kan ada kompetensi mendengarkan aktif, itu kan penting, benar nggak sih? Itu sebenarnya juga penting. Ketiganya penting Bu, tetapi jika ditanya yang lebih spesifik, 2 itu yang menurut saya lebih penting, yang saya ingin lebih kembangkan lagi. Oh oke, baik. Untuk pertanyaan yang terakhir nih Pak Adi ya, untuk indikator pencapaian Pak Adi itu nanti seperti apa? Atau mungkin kira-kira coaching saya ini sudah dikatakan berhasil, itu bagaimana sih? Harapan saya sih nanti dalam percakapan coaching dengan Bu Juli, saya anggap berhasil jika saya bisa mengidentifikasi si kucing tadi apa sih permasalahannya. Yang kedua, si kucing bisa memunculkan ide atau rencana yang akan dia lakukan. Nah, itu diperoleh dari diri dia sendiri, atau boleh dikatakan dia punya solusi sendiri. Jadi yang paling menjadi indikator utama itu dalam percakapan nanti, coach bisa menemukan sendiri solusi yang akan dia lakukan dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi. Oke, benar sekali. Ternyata tujuan itu tidak begitu muluk-muluk, ya kan Pak Di? Hanya untuk bagaimana si coach nanti itu mencari solusi atas masalahnya sendiri, gitu kan Pak? Betul. Baik. Itu cuma itu saja sih Pak. Bisa nanti dipanggil coachnya dengan Bu Yuli tadi.
Ya, Bu. Assalamualaikum Bapak Ibu. Waalaikumsalam. Bu Yuli. Pagi Bu Juli. Selamat pagi Pak Adi. Oke, kemarin Bu Juli konfirmasi lewat WA untuk bertemu dengan saya, ingin cerita-cerita. Kira-kira apa yang ingin diceritakan, Bu? Oh iya ya Pak Adi, kemarin saya sudah ya konfirmasi lewat WA sama Pak Adi. Jadi begini nih Pak Adi, mengenai kelanjutan program sekolah kita nih. Kemarin kan kita sudah musyawarahkan untuk mengadakan ekstra komputer. Nah, saya kan ditunjuk sebagai koordinatornya nih. Jadi kan begini, mengenai kegiatan tersebut memang sangat dibutuhkan untuk anak didik kita sebagai bekal nantinya melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya. Tapi ada masalahnya nih Pak. Permasalahannya untuk sekolahan kita, ternyata kita itu belum memiliki sarana dan prasarananya yang mencukupi, seperti PC atau laptop, dan perlengkapannya itu belum memadai Pak. Sebenarnya sih begini, sekolahan kita sudah memiliki laptop, akan tetapi sebagian besar itu kan dibawa pulang oleh bapak ibu gurunya. Nah, sehingga laptop-laptop tersebut tidak dapat kita gunakan untuk ekstrakurikuler di kegiatan yang sudah kita rencanakan. Oh, jadi Bu Juli ini ada masalah tentang kurang siapnya Satpas untuk kegiatan ekstra komputer di sekolah kita. Ya, benar sekali itu Pak Adi. Oke, jadi bisa saya tangkap ini Bu Juli ada masalah Satpas khususnya untuk peralatan komputer atau laptop sebagai sarana utama dalam kegiatan yang Bu Juli rencanakan. Sebelumnya nih, saya mau bertanya, sebenarnya apa sih yang Bu Juli harapkan dari percakapan kita nanti hari ini? Sesungguhnya Pak, saya itu mencoba untuk berkomunikasi dengan Pak Adi ini supaya saya itu mendapatkan solusi dari permasalahan yang saya hadapi. Bagaimana cara penggunaannya, bagaimana saya bisa mendapatkan sarana atau prasarana tersebut sehingga kegiatan ekstra yang direncanakan sekolah kita ini nantinya dapat berlangsung dengan baik. Jadi bagaimana caranya ya supaya sarana ini bisa terpenuhi sehingga nanti anak-anak bisa praktek secara langsung dalam menggunakan komputer. Begitu ya Bu Juli? Lebih seperti itu. Menurut Bu Juli, sebagai gambaran Bu Juli sendiri untuk kegiatan ekstra komputer ini idealnya seperti apa sih? Kalau menurut saya ya Pak ya, idealnya dalam pelaksanaan ekstra komputer itu kan satu anak, satu laptop atau satu komputer. Itu kan diharapkan agar bisa terserap secara maksimal materi-materi yang dipaparkan atau yang diberikan oleh guru ekstranya itu tadi Pak. Enggak dong terus bergantian seperti itu. Baik, jadi idealnya seperti itu ya. Untuk satu komputer bisa digunakan oleh satu anak saja. Hanya saja kan kita kan belum ada ya Pak ya. Nah, oke, idealnya seperti itu. Kira-kira nih, Bu Juli selaku guru yang diberi tanggung jawab sebagai koordinator ya dalam kegiatan ekstra komputer ini, apa sih yang Bu Juli bisa lakukan untuk mengatasi keterbatasan komputer ini? Saya pikir tuh gini Pak. Untuk solusi yang pertama, saya itu bisa membuat semacam proposal atau pengajuan pengadaan sarana prasarana melalui Dapodik. Nah, jadi saya itu nanti menyinkronkan kondisi lapangan yang sesungguhnya, saya sinkronkan di Dapodik. Untuk selanjutnya saya membuat proposal yang saya ajukan ke dinas terkait. Seperti itu. Oke, jadi langkah Bu
Bu Zuli untuk mendapatkan komputer atau laptop atau Chromebook yang dibutuhkan dengan membuat proposal ke dinas ini. Iya, ya, harapan saya mendapatkan bantuan Pak. Untuk mendapatkan komputer dengan membuat proposal itu membutuhkan waktu. Bisa jadi cukup lama ya Bu ya? Iya memang sih Pak. Menurut Bu Juli, adakah langkah alternatif atau langkah kedua yang dapat dilakukan untuk segera mendapatkan komputer sehingga ekstra ini dapat segera terlaksana? Kalau alternatif kedua itu ada sih Pak. Kalau alternatif kedua itu saya punya gambaran seperti ini. Masalahnya pengadaan komputer itu ya dengan meminjam, bisa saya sikapi dengan meminjam laptop yang dibawa oleh Bapak Ibu guru. Nanti prakteknya seperti ini Pak. Setelah Bapak Ibu mengajar, saya ingin meminjam itu laptop Bapak Ibu guru agar dapat digunakan anak-anak mengikuti ekstrakurikuler setelah pembelajaran selesai. Tapi kan ada prosedurnya tuh Pak. Gitu. Oke, menurut Bu Juli sendiri di antara tadi dua solusi kira-kira yang mana sih yang mungkin bisa dilakukan dalam waktu dekat ini? Kalau dari dua alternatif tadi sih yang paling memungkinkan bisa dilaksanakan dalam waktu dekat itu meminjam laptop ya Pak ya sepertinya ya. Nah, yang waktunya mungkin setelah KBM selesai karena direncanakan kegiatan ekstra komputer itu kan dilaksanakan setelah pembelajaran selesai. Nah, dengan mengajukan proposal, proses pengadaannya itu sangat lama. Masih sinkron ini, masih menunggu ini, masih proposal ini dan lain sebagainya. Oke, jadi menurut Bu Juli tadi ada dua alternatif ya. Yang pertama dengan membuat proposal dan mengajukan ke dinas terkait, dan yang kedua itu meminjam laptop dari Bapak Ibu guru yang sebagian besar memang sudah memiliki laptop tersebut. Nah, kira-kira kapan nih dilaksanakan membuat proposal, memasukkan proposal ke dinas terkait? Kalau kemarin ya Pak ya, pas kita ada pertemuan di dinas begitu, teman-teman dan juga operator sekolah sudah sepakat bahwa proposal itu akan dibuat secepatnya. Kalau bisa sih mulai tahun ajaran baru itu kan sudah dibuka tuh dapodiknya Pak. Jadi saya bisa membuat sinkronisasi dapodik dilanjutkan dengan pembuatan proposal bantuan Chromebook. Oke, untuk pilihan yang pertama ya Bu. Untuk solusi yang kedua, kapan tuh bisa dilakukan? Untuk solusi yang kedua itu bisa dilaksanakan sesegera mungkin sih Pak. Mungkin minggu depan kita kan sudah mulai pembelajaran baru ya. Nah, tentunya dalam meminjam laptop kepada guru-guru itu kan kita sosialisasikan dulu nih, dimusyawarahkan terlebih dahulu dengan dewan guru juga kepala sekolah. Terus kapan ini rencana untuk sosialisasi dan musyawarah dengan dewan guru dan juga kepala sekolah ini bisa dilaksanakan? Musyawarah itu saya untuk kepengennya gini Pak. Kemungkinan saya itu nanti matur ke Pak kepala sekolah. Musyawarah dapat dilaksanakan paling lambat dalam minggu ini lah Pak, biar bisa langsung satset gitu. Oke, pastinya kegiatan ini perlu dukungan dari banyak pihak ya Bu ya. Nah, menurut Bu Juli sendiri, siapa sih yang perlu dimintai dukungan nih untuk mewujudkan rencana ini? Wah, kalau dukungan sudah pasti saya itu membutuhkan banyak sekali dukungan ya Pak ya. Yang pertama itu dukungan dari kepala sekolah, dari rekan guru, dari wali murid, seperti itu. Oke, sepertinya ini sudah mau masuk kelas lagi ya Bu ya. Nah, mungkin yang terakhir nih, apa sih yang bisa Bu Juli dapatkan dari percakapan kita ini? Gini Pak Adi, saya merasa senang sekali ya. Terima kasih loh Pak sebelumnya sudah menemani saya, mendengarkan keluh kesah saya tentang menghadapi bagaimana ini mencari solusi pelaksanaan ekstra dengan lancarnya bagaimana nantinya gitu. Bisa mendengarkan izin meminjam laptop dari Bapak Ibu Dewan Guru, ya
yang nantinya bisa digunakan untuk kegiatan ekstra komputer ini. Terima kasih Pak Adi. Ya, sama-sama. Saya juga sebenarnya dapat pelajaran ini dari percakapan yang kita lakukan ini, yang pastinya percakapan ini menyenangkan sekali menurut saya. Tapi nanti kapan-kapan WA saya lagi ya Bu ya. Saya juga ingin tahu nih, apakah hasil pengajuan proposal ada progresnya sampai mana. Baik Pak, terima kasih. Kalau begitu saya masuk kelas dulu ya Pak. Ya, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik Pak Adi, tadi dari proses coaching tadi ya bersama dengan Ibu Yuli itu coachingnya itu saya malah yang terharu Pak Adi. Saya sampai melongo ya kan, mendengarkan luar biasa sekali tadi coachingnya dengan permasalahan yang ada, terus sudah diketemukan solusinya. Gini Pak Adi, kira-kira nih dari proses coaching tadi, apakah indikator yang ingin dicapai yang kita bicarakan tadi sebelum coaching dan tadi sudah tercapai belum gitu Pak? Jadi gini Bu, tadi Bu Juli sudah menyampaikan permasalahan tentang kegiatan ekstra yang ada di sekolah. Ternyata ada keterbatasan sarpras, ada kekurangan laptop atau komputer. Jadi kegiatan tersebut tidak bisa terlaksana dengan baik. Nah, tadi saya coba menggali, saya identifikasi dulu masalah-masalah dari Bu Juli. Saya ajak bicara yang dia bisa lakukan dan ternyata dia punya solusi atau rencana yang ingin dia lakukan. Yang pertama tadi Bu Juli mengajukan proposal ke dinas terkait untuk mendapatkan laptop atau Chromebook yang akan digunakan untuk kegiatan ekstra. Dan ada langkah alternatif lain yaitu Bu Juli untuk langkah terdekatnya untuk mengatasi hal tersebut. Bu Juli bisa meminjam laptop dari Bapak Ibu Dewan Guru untuk bisa digunakan dalam kegiatan ekstra komputer tersebut. Ya benar sekali. Jadi indikatornya tadi sudah tercapai ya Pak ya. Karena indikatornya tadi menggali potensi dari untuk menemukan solusi dari permasalahan tadi ya. Ternyata coach dari Bu Yuli tadi ternyata bisa menemukan solusi dirinya sendiri. Luar biasa sekali Pak Di ya. Kalau untuk hasil observasi dari saya tadi, kalau saya lihat Pak Adi, tadi selaku coach itu sudah luar biasa ya. Pak Adi sudah punya kompetensi yang sangat baik dalam melakukan atau melontarkan pertanyaan yang bobot kepada coach, sehingga coach itu perlu kita harus arahkan untuk kasih pandangan. Tetapi dengan hanya pertanyaan atau Pak Adi yang dilontarkan ya, si coach tadi atau si Bu Yuli tadi ya Pak ya, itu bisa langsung mencari solusinya, mengalir dengan sendirinya, dia bisa mencari solusinya, bisa mengetahui kendalanya apa. Terus kita tidak perlu berrepot-repot sih untuk mencari solusi dari Bu Yuli tadi sebagai coach ya. Itu sangat luar biasa sekali Pak Adi. Ternyata kompetensi Pak Adi dalam membuat pertanyaan berbobot itu sangat luar biasa sekali. Selain itu juga ya sebagai coach Pak Adi itu sudah menjadi pendengar yang aktif. Dan saya lihat tadi sehingga Bu Yuli tadi sebagai coach tadi dengan rileks mendengarkan, dia merasa nyaman, dia bisa menyampaikan masalahnya, terus kendalanya apa, sampai menemukan solusinya. Karena itu Pak Adi ya maksudnya, karena sudah memiliki kompetensi pendengar yang aktif, sangat luar biasa sekali.
Untuk selanjutnya ini ya Pak, dari kompetensi yang sudah ada, yang sudah Bapak miliki, kira-kira kompetensi yang mana sih yang ingin Pak Adi kembangkan setelah proses coaching tadi? Jadi begini Bu, setelah proses coaching dengan Bu Juli tadi, saya sebagai coach masih merasa banyak yang perlu perlu mendalami atau menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Saya perlu banyak berlatih lagi. Tapi dari hasil progres coaching tadi, saya yakin Pak Adi itu bisa mengasah lebih dalam lagi keterampilannya dalam membuat pertanyaan lebih berbobot. Karena hasil tadi yang saya lihat itu sangat luar biasa sekali Pak Adi. Oke baik, Pak Adi, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih waktunya, bisa mengobrol yang sangat enak ya, sangat hangat sekali ya, dan mudah-mudahan kedepannya kita nanti akan lebih baik lagi gitu Pak Adi ya. Bu, terima kasih sekali Bu atas waktunya. Ya sama-sama Pak Adi, mari Pak Adi.